Mengenal masalah kencing pada kucing. Masalah kencing pada kucing adalah hal yang banyak dikenali pemilik kucing. Entah itu melibatkan ISK, penyumbatan uretra, masalah lingkungan, stres, dan lainnya. Jika Anda hidup dengan kucing cukup lama, Anda mungkin harus berurusan dengannya dalam beberapa bentuk atau lainnya. Channel Ekor 7 akan mengupas tuntas masalah kencing pada kucing serta solusinya. Jadi tonton terus video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe. Masalah kencing pada kucing. Pada beberapa kucing, masalah kencing adalah hal yang hanya terjadi satu kali. Tetapi bagi yang lain, masalah kencing ini bisa menjadi kejadian yang berulang. Dalam hal penyumbatan, perawatan darurat diperlukan karena kucing dapat mati dengan sangat cepat. Saat kucing buang air di luar kotak pasir, Anda tidak bisa mengabaikannya atau menyalahkan kucing sebagai perilaku buruknya. Seringkali ada alasan medis untuk perilaku tersebut. Obstruksi atau penyumbatan dapat terjadi karena perkembangan kristal yang mengeras menjadi batu atau urolits. Kristal dapat terbuat dari magnesium amonium fosfat atau dikenal sebagai struvit atau dapat berupa kalsium oksalat. Jika kristal terdeteksi dalam urin oleh dokter hewan Anda, diet khusus akan ditentukan berdasarkan jenis kristal untuk mengubah pH urin kucing. Meskipun pemeliharaan kontak pasir bukanlah hal yang menyenangkan untuk dilakukan, penting untuk memantau apa yang terjadi di sana. Perubahan penampilan urin, jumlah, bau, frekuensi atau tanda-tanda darah, semuanya merupakan tanda bahaya bahwa ada sesuatu yang salah dan kucing Anda perlu diperiksa oleh dokter hewan. Penting juga untuk memperhatikan perubahan dalam perilaku, nafsu makan, dan berat badan kucing Anda. Beberapa tanda masalah saluran kemih. Frekuensi kencing meningkat atau menurun. Vokalisasi berlebihan. Muntah. Perubahan berat badan, kehilangan selera makan, perut buncit, buang air di luar kotak kotoran, sering ke kotak kotoran, menangis atau mengejan saat buang air kecil, darah dalam urin, perubahan warna atau bau urin, inkontinesia, ketidakmampuan untuk buang air kecil, ini darurat, menjilati area genital berulang-ulang, nyeri bila disentuh di daerah perut, kegelisahan, lekas marah, bau amoniak pada nafas kucing, hanya mampu mengeluarkan sedikit urin. Peran stres. Sebuah penelitian dilakukan pada tahun 2011 di Ohio State University yang dipimpin oleh Dr. Tony Buffington. Penelitian itu mengungkapkan bahwa masalah kencing kucing lebih dari sekedar tentang kandung kemih. Masalah kencing dan stres dihubungkan. Buffington menciptakan istilah untuk masalah kemih ini, yaitu Pandora Syndrome, sesuai nama mitos Yunani. Penelitian ini menghubungkan musuh besar kucing, stres, dengan masalah felin idiopatik cystitis yang sering terjadi. Penyumbatan uretra. Kucing jantan beresiko mengalami penyumbatan uretra, bahan lembut, berpasir, yang terbuat dari pecahan kristal dan lendir menumpuk di uretra kucing. Karena uretra pejantan panjang dan sempit, resiko penyumbatan lebih besar. Jika tidak diobati,
Bahan ini akan menumpuk untuk benar-benar membentuk penyumbatan yang menghalangi pembukaan penis. Jika ini terjadi, urin tidak dapat mengalir keluar. Jika kucing tidak bisa buang air kecil, ini darurat. Kucing jantan bisa mati dengan sangat cepat jika mereka tidak menerima perawatan darurat segera. Selain tidak melihat urin di kotak pasir, Anda mungkin memperhatikan kucing Anda berulang kali menjilat penisnya. Jika Anda merasakan tubuhnya, Anda mungkin mendeteksi perut buncit. Tanpa perawatan dokter hewan darurat, kucing akan tampak lesu dan menjadi dehidrasi. Jangan salah melihat kucing Anda bolak-balik ke kotak pasir dan menganggap dia hanya sembelit. Penyumbatan uretra juga dapat menyebabkan kematian dalam hitungan jam. Perawatan untuk penyumbatan uretra dimulai dengan meredakan kandung kemih terlebih dahulu. Dokter hewan dapat memasukkan jarum ke kandung kemih untuk mengeluarkan urin ke dalam jarum suntik. Terkadang, penyumbat uretra dapat diambil dari kucing dengan sedasi ringan. Kateter kemudian dimasukkan ke dalam penis untuk menjaga uretra tetap terbuka dan bebas dari penyumbatan lebih lanjut. Ini dilakukan sementara. Kucing akan diberi antibiotik dan cairan IV. Jika penyumbatan uretra adalah masalah yang sedang berlangsung dan diet resep tidak membantu, maka dokter hewan Anda dapat merekomendasikan operasi untuk kucing Anda yang dikenal sebagai uretrostomi perineum. Dalam operasi ini, bagian sempit uretra yang terletak di penis diangkat dan lubang yang lebih luas dibuat. Namun dalam banyak kasus, menjaga kucing tetap pada diet resep yang tepat bisa mencegah operasi. Perawatan untuk masalah yang tidak melibatkan penyumbatan atau kristal mencakup terapi antibiotik dan dalam banyak kasus menempatkan kucing pada diet terapeutik untuk mempertahankan pH urin yang benar. Jika ada kristal di kandung kemih, maka karakter akan dimasukkan di bawah sedasi. Cairan IV diberikan dan kandung kemih akan keluar. Kucing akan diberikan antibiotik saat kucing siap untuk pulang. Anda akan diperintahkan untuk memberi makan diet formula resep. Makanan formula resep khusus digunakan untuk perawatan jangka panjang kucing dengan masalah saluran kemih. Sangat penting untuk menjaga kucing tetap pada diet ini dan tidak melengkapi dengan formula lain untuk menunya. Anda juga harus memastikan ada persediaan air bersih untuk kucing Anda setiap saat. Pantau asupan air kucing Anda untuk memastikan dia cukup minum. Selain formula yang Anda berikan, kuantitas juga penting. Jangan biarkan kucing Anda menjadi gemuk. Masukkan olahraga ke dalam kehidupan sehari-hari melalui peningkatan waktu bermain interaktif. Dan tentu saja, pertahankan stres seminimal mungkin. Membantu mencegah masalah kencing. Makanan dan air minum. Jagalah pola makan kucing Anda pada menu berkualitas tinggi. Jika diresepkan diet tertentu oleh dokter hewan Anda, pertahankan itu secara eksklusif. Jika kucing Anda tidak diberi diet resep, bicarakan dengan dokter hewan Anda tentang merek dan jenis makanan apa yang terbaik. Untuk mencegah asupan air pada tingkat optimal, dokter hewan Anda mungkin menyarankan Anda untuk menjaga kucing Anda pada diet makanan basah dan membatasi atau menghilangkan makanan kering dalam menunya. Makanan kaleng mengandung sekitar 70% kelembapan dan makanan kering hanya memiliki sekitar 10%. Kucing yang sedang diet makanan kering secara eksklusif harus minum lebih banyak air. Pastikan ada suplai air segar yang selalu tersedia untuk kucing Anda. Jika dia cenderung tidak banyak minum, pertimbangkan untuk menambahkan air mancur kucing. Air mancur mengedarkan air yang membuatnya tetap teroksigenasi sehingga rasanya lebih segar. Selain itu, kucing dapat menikmati bermain dengan air dan akhirnya minum lebih banyak. Atur tempat air di beberapa lokasi di rumah. Jangan menempatkan air tepat di sebelah makanan karena banyak kucing lebih suka ada jarak di antara keduanya. Pastikan Anda memiliki kotak pasir yang cukup untuk jumlah kucing di rumah Anda yang mudah diakses. Karena stres berkontribusi pada masalah kemih.
Jangan minta kucing untuk melewati area kucing rival untuk sampai ke kotak kotoran. Pastikan itu berada di area mana setiap kucing cenderung bergaul. Harus ada jumlah kotak kotoran yang sama dengan kucing. Seharusnya ada kotak yang terletak di area yang disukai masing-masing kucing. Ketika kucing menggunakan kotak pasir, dia tidak boleh khawatir akan diserang apapun. Jaga agar kotak kotorannya dibersihkan secara teratur dan gosok kotak secara teratur dan sering ganti dengan litter baru. Membuang kotoran harus dilakukan setidaknya 2 kali sehari. Kotak harus dicuci secara menyeluruh secara teratur, tergantung pada jenis litter yang digunakan. Jika menggunakan sampah scoopable, kotak itu harus dicuci setiap 3-4 minggu. Jika menggunakan litter tanah liat tradisional, kotak perlu dicuci setiap 3-4 hari. Sediakan kotak kotoran yang ukuran dan bentuknya pas untuk kucing Anda. Jangan streskan kucing dengan memaksa dia masuk ke kotak tertutup yang sempit atau mencoba masuk ke dalam kotak yang sebenarnya lebih cocok untuk anak kucing. Kotak harus berukuran 1,5 kali panjang kucing dari ujung hidung hingga pangkal ekor. Pantau kebiasaan kotak pasir kucing Anda. Kenali ukuran normal dan gumpalan urinnya setiap kali Anda mengambilnya. Perubahan ukuran gumpalan urin dapat mengindikasikan masalah medis. Jika kucing Anda mulai kencing di luar kotak, itu bisa menjadi indikasi masalah medis yang mendasarinya. Jangan menganggap itu masalah perilaku. Bawa kucing Anda agar diperiksa dokter setiap kali ada perubahan dalam kebiasaan normalnya. Kelola stres. Stres adalah faktor yang diketahui berkontribusi terhadap risiko masalah kemih. Sistitis interstitial umumnya merupakan hasil dari stres dalam kehidupan kucing, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan di Ohio State University. Apa yang kita pandang sebagai hal yang tidak terlalu meresahkan, mungkin bisa memicu stres pada perspektif kucing. Jika ada ketegangan di rumah multi kucing Anda, kucing mungkin takut untuk pergi ke kotak kotoran. Akibatnya, dia mungkin mulai menahan urin selama mungkin. Lihatlah ke sekeliling rumah Anda dan pastikan semua sumber daya untuk kucing memberikan keamanan. Misalnya, pastikan lingkungan makan tidak menciptakan intimidasi dan persaingan. Ini mungkin berarti Anda harus membuat tempat makan lebih banyak di kamar lain. Selain itu, lihat di mana kucing suka menghabiskan waktu untuk memastikan semua kucing memiliki pilihan yang aman dan nyaman untuk tidur siang, menggaruk, memanjat, dan bermain. Ini mungkin berarti Anda perlu menambah wilayah vertikal serta menyediakan lebih banyak tempat persembunyian. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, pastikan pengaturan kotak kotoran menarik. Perhatikan potensi pemicu stres lain di lingkungan Anda yang mungkin juga mengganggu kucing Anda, seperti perubahan dalam keluarga, pindah ke rumah baru, renovasi, perubahan jadwal, dan sebagainya. Kucing tidak suka perubahan, jadi waspada bagaimana sesuatu yang berbeda atau membuat stres di rumah Anda dapat berdampak pada kucing juga. Tingkatkan faktor menyenangkan. Ketika kita memikirkan olahraga, kita memikirkan treadmill, gym, jogging, berlari, atau mengangkat beban. Bagi kucing, olahraga hadir dalam bentuk waktu bermain yang menyenangkan. Saat kucing Anda dalam mode bermain, ini adalah cara yang bagus untuk memicu bahan kimia otak yang baik untuk dilepaskan. Ini membantu dia mengembangkan asosiasi positif dengan orang-orang, hewan lain, dan lingkungan, dan ini membuat tubuh atletis kucing dalam kondisi prima. Ikuti sesi bermain interaktif harian dengan kucing Anda dengan menggunakan mainan tipe pancing. Berikan aktivitas solo juga melalui penggunaan puzzle feeder dan mainan menarik lainnya. Jangan hanya melemparkan mainan tikus di tengah ruangan. Sembunyikan di dalam kantong kertas atau letakkan di tepi pohon kucing yang bisa ditemukan kucing. Ciptakan lingkungan dalam ruangan yang lebih menarik. Nah, itulah pembahasan kami tentang masalah kencing pada kucing. Semoga video dari ekor 7 ini bermanfaat untuk Anda.